Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bertemu lagi dalam program Bina Iman, di mana tema kita adalah keluarga yang bersinar. Nah, hari ini subtema yang saya ambil adalah keluarga yang hidup dengan tujuan ilahi. Kita akan baca dalam Alkitab, dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-24. Di sana dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, ini adalah ayat yang menjadi mandat daripada Allah buat manusia di dalam membangun keluarga. Nah, seringkali kita bertanya, kenapa sih orang mau menikah? Ya, ada begitu banyak tujuan orang menikah. Ada yang menikah karena supaya kepuasan seksnya bisa tersalur. Ada juga yang menikah karena supaya ada yang bisa membantu memasak, menyiapkan makanan, dan lain-lain. Dan saya katakan itu bukan tujuan ilahi dalam kita membangun keluarga. Ya, jadi tujuan ilahi dalam membangun keluarga adalah bagaimana Allah dilihat dalam rumah tangga kita. Itu yang paling pokok, karena memang Tuhan menghendaki pribadi Allah ini diduplikat oleh keluarga-keluarga Kristen. Nah, oleh sebab itu saudara, kita harus sadar bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal. Ada Allah Bapa, Anak Allah, dan Roh Kudus. Nah, ketiga ini bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Nah, Allah juga mau supaya setiap apa yang kita lakukan dalam rumah tangga kita, baik seorang ayah, seorang ibu, dan anak, itu bisa membentuk sebuah kesatuan yang utuh. Sehingga kalau visi Allah Tritunggal datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa, nah visi dari sebuah keluarga adalah bagaimana sifat dan karakter Allah ini bisa dilihat dalam keluarga. Nah, oleh sebab itu sebagai seorang suami harus memiliki peran yang sangat penting di dalam membangun sebuah keluarga. Tanpa seorang suami yang takut akan Tuhan, secara otomatis keluarga tidak akan bisa menggenapi visi Allah yang ilahi. Nah, kita akan lihat dalam Mazmur 128 ayat 1 dan 2 dikatakan, Mazmur 128 ayat 1 dan 2, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Nah, jelas dalam ayat ini diulangi 3 kali tentang kata berbahagia. Inggrisnya diberkati. Nah, kalau kita lihat ketiga arti kata ini dari bahasa aslinya adalah eser, yang artinya diberkati secara fisik maupun rohani. Jadi jelas seorang suami yang takut akan Tuhan, yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu akan menghadirkan berkat Tuhan turun dalam rumah tangganya. Oleh sebab itu, sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala keluarga, dia punya tanggung jawab yang besar, di mana seorang suami itu adalah kepala. Nah, kalau seorang kepala, dia harus tunduk kepada kepala dari rumah tangga, yaitu Kristus. Nah, Kristus itu adalah kepala dalam sebuah rumah tangga. Nah, tanpa ketundukan dari seorang suami kepada Kristus yang adalah kepala rumah tangga, itu akan membuat sebuah rumah tangga tidak akan mengalami berkat Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara, seorang suami yang mau menghadirkan visi ilahi itu ada dalam rumah tangganya. Dia harus punya hati yang takut akan Tuhan. Dia harus punya hati yang benar-benar mengasihi Tuhan. Nah, waktu dia takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, maka Allah akan menaruh berkat itu di dalam rumah tangganya. Nah, suami juga adalah imam. Imam adalah seorang yang harus bertanggung jawab untuk mempersembahkan korban. Nah, waktu seorang suami menjadi imam yang baik, maka dia akan menaruh korban-korban ini di hadapan Tuhan. Dan tatkala Tuhan disenangkan dengan korbannya, maka Tuhan akan menghadirkan berkatnya turun di dalam istri maupun anak-anak, bahkan cucu menantunya. Oleh sebab itu, Mazmur 128 itu berkat yang besar kepada seorang suami kalau dia takut akan Tuhan, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, bahkan Alkitab katakan dalam ayat 6, bahkan cucunya akan mengalami berkat Tuhan.
Nah, mari Bapak Ibu semua jemaat Tuhan, saya rindukan sebagai suami, sebagai kepala, sebagai imam, lakukanlah yang terbaik dengan mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Waktu engkau mencintai Tuhan, maka berkat Tuhan akan turun. Istri, anak, bahkan cucu menantumu akan diberkati oleh Tuhan. Jadi dari keluarga adalah tempat yang terbaik bagi kita untuk belajar tentang sebuah pengorbanan. Korbankan waktu Anda untuk mencari Tuhan, mencintai Tuhan, maka di situ berkat Tuhan akan dicurahkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.